warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di rumah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema apa, Ustazah? Dengan tema alat komunikasi. Alat komunikasi itu apa sih, Ustazah? Alat komunikasi adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, Benda yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Nah, alat komunikasi itu kalau zaman sekarang itu berarti ada zaman sekarang dan zaman dulu ya, Ustazah ya? Ada dua macam alat komunikasi teman-teman, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, untuk minggu ini subtema belajar kita adalah alat komunikasi tradisional. Nah, kalau alat komunikasi tradisional itu apa ya, Ustazah? Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang dilakukan secara manual pada zaman dahulu ya teman-teman. Alat komunikasi ini di mana waktu itu belum ada teknologi ya, Ustazah ya. Penggunaannya itu secara langsung atau manual, tidak menggunakan teknologi ataupun jaringan internet. Contohnya, Ustazah. Nah, kalau pada zaman dahulu kan belum ada internet ya teman-teman. Biasanya orang-orang zaman dulu itu melakukan komunikasi dengan cara surat menyurat. Ada contohnya, Ustazah. Ini ada gambarnya. Ada gambarnya ya, Ustazah. Ini adalah contoh surat pada zaman dahulu, teman-teman. Nah, ini ditulis gambar ya. apa ya? Ada yang tahu? Daun apa itu teman-teman? Ya, ini namanya daun lontar. Nah, pada zaman dahulu itu masih sangat terbatas ya. Belum ada kertas ya, Ustazah? Belum ada kertas. Jadi menulisnya yaitu dengan daun lontar. Nah, kira-kira kalau pakai daun, cara menulisnya seperti apa ya, Us ya? Pakai apa ya? Nah, ini alat menulisnya teman-teman. Namanya pisau pangot. Ya, namanya pisau pangot. Berarti bukan pakai tinta ya, Us ya? Bukan. Jadi pisau ini penggunaannya dengan cara ditorehkan ke daun. Jadi nanti akan nampak tulisan seperti ini contohnya. Berarti membekas di situ ya, Us ya? Terus lagi yang kedua, Ustazah, ada Ada. apa ini? Apa namanya teman-teman? Itu namanya Kentongan. Bunyinya ya? gimana, Us? Nah, Kalau ini masih banyak ditemui di desa ya, Us ya. Kalau Iya. kentongan ini gunanya apa, Ustazah? kentongan biasanya digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan mengumpulkan warga warga. atau memberikan informasi. Biasanya kalau ada kematian itu kentongannya dipukul. Terus ada kenduren, ada kerja bakti. Nah, untuk bunyi dari masing-masing pemberitahuan itu Iya, beda-beda. beda-beda ya. Nggih. Misalnya kalau ada kebakaran, bunyinya itu berbeda dengan kalau ada yang meninggal ya teman-teman ya. Terus lagi ada apa, Us? Ada beduk. Iya, Nah, beduk. Biasanya kita temui di mana ya kalau beduk biasanya itu? kalau beduk kita temui di musola atau di masjid Masjid. ya. Nah, Nah, itu beduk itu digunakan untuk apa, Ustazah? sebagai penanda waktu sholat. Oke, akan dimulainya waktu sholat. Berarti mereka memberitakannya dengan cara memukul beduk ya teman-teman ya. Atau biasa kalau mau hari raya, Ustazah ya, Iya. dipakai untuk Takbir. takbir. Terus lagi ini, kalau ini mungkin asing ya teman-teman ya. Ini namanya telegraf. Nah, telegraf ini ada namanya kabel di alatnya. Nah, kabel ini berfungsi untuk menerima sinyal baik dekat maupun jarak jauh. Untuk menerima pesan itu tadi teman-teman. Dan selanjutnya ada apa lagi, Us? Setelah Selanjutnya telegram, ada ini, Us. Apa ini? telepon dari Kaleng. Nah, orang-orang pada zaman dahulu berkomunikasinya juga menggunakan ini teman-teman. Telepon Teman-teman kaleng. pernah bikin tapi dari plastik ya. Nah, fungsinya hampir sama seperti itu ya. Terus ini telepon pada zaman dahulu teman-teman. Nah. Cara menggunakannya tidak semudah sekarang. Kalau pada zaman dahulu seperti apa, Us? Nah, kalau pada zaman dahulu itu kertasnya diambil dulu, kemudian angkanya ini diputar sampai kita menghubungi angka yang diinginkan. Kalau sekarang kan lebih mudah ya Tinggal teman-teman. pencet. Kalau dulu putar dulu baru bisa digunakan. Terus selanjutnya, oh iya, ini ada gambar apa ya, Us ya? Nah, di sini ada gambarnya burung merpati bawa apa itu ya, Us ya? Burung merpati ya. Jadi burung merpati pada zaman dahulu digunakan sebagai kurir teman-teman ya. Burung merpati dulu digunakan sebagai kurir pengantar surat. Kok bisa ya, Ustazah ya? Nah, kenapa ya? Nah, ternyata burung merpati ini sudah dilatih tentunya dengan orang yang punya keahlian khusus ya teman-teman untuk bisa mengantar surat ini ke tempat tujuan. Nah, itu tadi sekilas tentang macam alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional itu juga mempunyai keuntungan loh, Us. Di antaranya lebih murah, Ya. terus mudah
mudah dibuat dan hemat energi. Tapi ada kekurangannya juga, Kalau alat komunikasi tradisional itu tidak dapat menjangkau tempat yang lebih jauh. Jadi alhamdulillah sekarang kita manusia diberi oleh Allah ilmu dan pengetahuan sehingga bisa menciptakan alat komunikasi modern yang bisa memudahkan pekerjaan manusia tentunya. Nah, itu tadi adalah sekilas materi tentang alat komunikasi tradisional. Terus selanjutnya kita masuk ke kegiatan tema. Nah, untuk yang pertama, kegiatan tema kita pada minggu ini yang pertama adalah sudahkah kita berbuat baik hari ini? Nah, teman-teman nanti boleh mendokumentasikannya di rumah bersama Bunda. Contoh perbuatan baik apa, Ustazah? Misalnya pagi hari teman-teman bangun tidur membersihkan kamar tidurnya sendiri. Itu salah satu perbuatan yang baik. Atau menolong ibu ya teman-teman ya. Berbagi dengan teman. Nanti boleh didokumentasikan ya. Untuk yang kedua, teman-teman boleh kolase gambar beduk dengan koran atau majalah bekas. Bisa ya. Teman-teman nanti boleh mencari majalah atau koran bekas. Setelah itu boleh digunting-gunting. Nah, ini contoh jadi dari Ustazah. Nah, ini lembar kerjanya yang belum ditempel ya, yang belum dikolase dan yang sudah dikolase. Jadi seperti ini Istilahnya seperti ini contoh jadinya. Selamat berkreasi ya. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah mengurutkan pola gambar alat komunikasi tradisional dengan pola ABCD ABCD ya. Ini ada gambar apa, Us? Yang pertama ada gambar Kentongan. kentongan, kemudian surat, daun lontar, dan beduk. beduk. Kira-kira setelah beduk ini apa ya? Kalau kita memakai pola ABCD ABCD berarti di sini jawabannya adalah A. A tadi apa ya? Kentongan, kemudian Surat atau daun lontar? Teman-teman silakan memilih jawabannya di kolom yang sudah disediakan. Nanti boleh digunting dan ditempel di sini. Oke? dan tugas Yang keempat, teman-teman boleh membuat surat untuk teman ya. Suratnya berisi tentang kerinduan teman-teman kepada teman yang lain saat di sekolah. Contohnya, Ustazah. misalnya teman-teman setelah membuat surat, betapa teman-teman itu rindu untuk bertemu teman-teman dan belajar bersama teman-teman yang lain di sekolah. Nah, boleh disebutkan salah satu atau untuk semua teman-teman, Ustazah? Terserah, mau semua tidak apa-apa, mau tertuju pada satu teman tidak apa-apa. Kemudian surat tersebut dibaca ya teman-teman ya. Terus yang terakhir, teman-teman boleh membuat origami bentuk amplop. Nah, sudah disediakan kertas lipat oleh Ustazah untuk digunakan sebagai peralatan untuk membuat origami ya teman-teman ya. Caranya seperti Video berikut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melipat bentuk amplop. Sebelumnya, teman-teman boleh menyiapkan terlebih dahulu kertas origami yang telah disediakan oleh Ustazah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang pertama, teman-teman boleh melipat dari sudut satu ke sudut yang satunya. Seperti ini. Nah, kita pertegas, kita beri garis yang tengah saja, oke? Seperti ini. Yang tengah saja ya, teman-teman. Nah, ada bekasnya ya. Sekarang kita ganti yang sudut satunya. Kita lipat seperti ini. Kita pertegas, kita beri pertanda garis yang tengah juga. Nah, ada bekasnya ya, akan membentuk huruf X. Nah, langkah yang selanjutnya kita hadapkan ini, sudut sama sudut, ya. Nah, kita lipat dari sisi kanan terlebih dahulu menuju ke titik ini. Bekas dari lipatan itu tadi, ya. Seperti ini. Nah, kita lipat. Satunya juga seperti itu. Kita lipat. Nah, dan seperti ini hasilnya. Untuk selanjutnya, sudut yang atas kita tarik ke bawah sampai batas ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kita pertegas di tengah. Kita beri garis di tengah saja seperti ini. Nah, kita buka lagi ya teman-teman. Nah, akan ada bekasnya ya. Sudut yang sebelah bawah kita bawa ke atas, kita lipat sampai batas garis yang ini tadi. Bekas lipatan ini tadi, ya. Kita luruskan. Kita lihat kanan kiri. Boleh diluruskan, ya. Nah, seperti ini kita lipat.
kita pertegas dari tengah ke samping. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka lagi. Nah, kan ada bekas garis ya teman-teman ya, kanan kiri. Sekarang kita lipat yang kanan dulu. Kita lipat ke atas. Ini sampai lurus dengan garis yang ini, nggih. Seperti ini. Nah, kita lipat begini. Satunya juga sama. Kita lipat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka lagi teman-teman. Nah, ada bekasnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini di tengah ada ini kotak ini ya. Ini kita tarik ke atas seperti ini. Kita tarik seperti ini, oke. Terus yang sisi ini ditarik ke dalam seperti ini. Satunya juga dibawa ke dalam sampai ini membentuk seperti ini teman-teman. Kotak. Sampai membentuk kotak. Nah, ini ya. Ini ya. Kalau teman-teman kesulitan di tahap ini boleh minta bantuan Bunda, ya. Ini berfungsi untuk mengunci surat, ya, untuk mengunci amplop. Nah, ini kita tarik ke atas. Terus kita selipkan di sisi ini, kanan kiri. Ini berfungsi untuk mengunci. Jadi kita membuatnya tanpa lem. Nah, untuk dalamnya bisa dilihat teman-teman. Seperti ini ya. Nah, surat akan terkunci. Nah, sudah jadi amplopnya. Yang atas tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini hasil akhirnya teman-teman. Origami bentuk amplop. Selamat mencoba bersama Bunda di rumah. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 5 kegiatan tema kita dalam minggu ini. Untuk selanjutnya, teman-teman silakan berkegiatan bersama Bunda di rumah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.